Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Tema kita adalah gereja dan pekabaran Injil. Tema yang sangat penting sekali dan kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberikan pencerahan bagi setiap kita. Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Mari kita membaca bergantian, saya membaca ayat 16, Bapak Ibu bolehkah membantu saya, ayat 17, 18, saya lagi dan seterusnya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, namun juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, ini adalah perikop yang sangat familiar sekali tentang amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada murid-murid ya. Dan kemudian diteruskan kepada setiap kita. Dan kita melihat bagaimana ketika gereja dan pekabaran Injil, saudara, ini adalah suatu tugas yang penting yang Tuhan mandatkan bagi gereja-gereja Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang gereja dan misi, saudara mungkin ada yang bertanya dalam hati ya, ini misi pekabaran Injil ini saling overlap satu dengan yang lain. Bicara soal pekabaran Injil juga bicara soal misi. Misi juga bicara soal pekabaran Injil, begitu ya. Namun saudara, ada perbedaan saudara antara misi dengan pekabaran Injil. Ketika kita bicara soal misi, maka kita melakukan tugas amanat agung ini dengan melintasi sebuah budaya. Kemarin Pak Yung juga sudah menjelaskan akan hal ini, cross culture. Di mana ada budaya yang berbeda, maka juga ada penyesuaian dengan masalah bahasa, masalah tempat. Dan orang-orang dilatih di sana, dana digelontorkan di sana untuk apa? Sebuah proyek misi ini bisa berjalan dengan baik dan orang-orang di dalamnya bisa mengenal Yesus, memuliakan Yesus dan meninggikan Yesus. Tetapi saudara, ketika kita bicara soal pekabaran Injil, saudara, maka kita melakukan amanat agung ini kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara, dalam skala yang terbatas. Penginjilan yang menjadi gaya hidup sehari-hari, di kantor, di perusahaan, di sekolah, di kampus, di rumah kalau ada orang yang belum kenal Tuhan. Nah, ini yang membedakan antara misi dengan penginjilan. Tentu saja di dalam misi, proyek misi itu juga ada penginjilan. Tetapi saudara, tantangannya adalah ketika kita bicara yang jauh, ada proyek yang besar, masa kita dalam skala yang kecil, kita tidak mau melakukannya. Apakah kita bisa terdorong untuk melakukan hal yang besar tersebut? Bukankah ada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan? Bukankah ada anggota keluarga kita juga yang belum mengenal Tuhan? Disitulah peran saudara dan saya. Untuk menjadi misionari-misionari yang ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Nah, mungkin kita akan bertanya, apakah setiap orang Kristen harus memberitakan Injil seperti ini? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, memang konteks perikop yang tadi kita baca bersama-sama, jelas Yesus memberikan amanat agung ini kepada 11 murid, tidak termasuk Yudas pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, maksud Yesus pada saat itu adalah ketika murid-murid itu menerima mandat amanat agung ini, maka murid-murid itu meneruskan. Murid-murid meneruskan pada generasi selanjutnya. Terus menerus saudara, penginjilan dilakukan sehingga apa?
Gereja Tuhanlah yang harus meneruskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita bisa menjawab bahwa semua orang Kristen ini harus memberitakan tentang Injil Kristus. Semua orang Kristen harus menyajikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi kita tahu ada sebagian yang disebut dengan pemberita-pemberita Injil. Ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, Efesus 4 ayat 11. Ada rasul-rasul, ada pemberita-pemberita Injil yang Tuhan khususkan dan kemudian dipercayakan dengan porsi yang lebih besar. Tetapi saudara, secara umumnya adalah tugas kita bersama untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, kita melihat di sini, saudara, ada dua prinsip ya, bagaimana kita bisa menjalankan tugas amanat agung ini dengan efektif. Yang pertama adalah why. Kita perlu tahu dulu why-nya. Mengapa kita perlu melakukan amanat agung ini? Jelas ini adalah otoritas Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah perintah. Nah, saudara, kalau dengar kata perintah, tentu kita langsung perintah lagi. Nah, tetapi saudara-saudara, ini adalah perintah yang mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi kalau kita hanya sekedar menjalankan dengan beban yang berat, dengan paksaan, saudara, inilah yang menyebabkan ternyata ada banyak anak Tuhan yang juga tidak melakukan pemberitaan Injil. Karena apa? Karena dilakukan dengan beban yang berat, menjadi sebuah paksaan. Ya, kita tahu dalam masa sekarang tidak suka dengan namanya otoritas. Dan ini sudah dimulai dari zaman Adam dan Hawa. Mereka pengen menggantikan otoritas Tuhan Allah. Tidak suka ada otoritas yang lain. Maka gimana saudara-saudara menyiasatinya supaya perintah ini bisa semakin indah, dinikmati bahkan untuk dijalankan bersama-sama. Bulan Agustus kemarin kita sudah membahas tentang kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya. Artinya bukan tidak ada perintah, bukan tidak ada hukum, tidak ada aturan, tetapi menjadikan hukum atau aturan itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, bisa dipahami, dan bisa dilakukan tanpa seperti ada beban atau paksaan. Nah, saudara-saudara, kita melihat ya, ternyata ada 4 orang atau 4 jenis ya, bagaimana cara menanggapi why di sini. Yang pertama, saudara, mereka adalah anti otoritas. Biasanya dengar kata penginjilan, nggak suka. Mereka nggak suka. Ini adalah orang-orang yang mungkin dalam kategori hanya Kristen KTP. Ayo kita penginjilan. Apa itu penginjilan? Ngapain? Ini orang-orang ini adalah anti otoritas, saudara-saudara. Kenapa? Karena mungkin orang-orang ini adalah belum sungguh-sungguh percaya. Bagaimana mungkin orang yang sudah percaya, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak mau berbagi berita baik kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin di dalam pikirannya adalah, saya yang penting jadi orang yang baik. Saya yang penting ke gereja. Buat apa? Ini sesuatu hal yang saya tidak suka. Semua menuju pada Tuhan yang sama. Ada orang Kristen yang berkata seperti itu. Semua menuju pada Allah yang sama. Jadi setiap agama itu baik. Setiap agama adalah sesuatu yang indah. Nah, di sini silakan orang bisa memilih. Kebetulan saya memilih kekristenan. Barangkali pasangannya Kristen. Atau mungkin juga anaknya juga ada di sekolah Kristen. Barangkali seperti itu. Jadi dengar kata seperti ini alergi. Tetapi saudara, ketika seseorang itu sungguh-sungguh lahir baru, dia sudah menerima Yesus. Dia tahu pentingnya mengabarkan kabar baik kepada sesamanya. Nah, dia akan berangkat ya untuk menjalankan otoritas amanat agung ini. Tetapi ketika dia menjalankan, dia sadar, saudara-saudara, namanya juga baru belajar, lalu kemudian baru bertumbuh. Dia ngerasa ini seperti sebuah kewajiban, seperti sebuah paksaan. Saya pokoknya ditugasin untuk menginjili, ya saya menginjili. Saya mengerjakan ini, pokoknya mungkin setelah saya mengerjakan ini Tuhan memberkati saya. Kalau saya nggak mengerjakan tugas ini, mungkin Tuhan menghilangkan berkat daripada saya. Jadi ya udah saya kerjakan ini demi nanti dapat berkat dari Tuhan.
Tetapi saudara-saudara, ini kurang baik. Karena apa? Karena menjadikan amanat agung ini menjadi sebuah kewajiban. Nah, kita perlu bertumbuh lagi ke poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga di sini, saudara, mulai dia memikirkan orang-orang di luar sana. Dia mulai merasa kasihan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dia mulai merasa kasihan di mana ada orang-orang belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti papa mamaku bagaimana? Nanti koko dan ciciku bagaimana ya? Mereka masih ada di tempat yang lain. Mereka mulai kasihan dengan orang-orang yang belum kenal. Saya pengen menginjili mereka. Saya pengen membawa mereka untuk kenal Yesus. Tapi ini karena kasihan. Tapi ini mulai, saudara, hatinya mulai hidup dengan hati. Dia mulai mengerjakan dengan hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Dia mulai mengerjakan akan tugas yang sangat luar biasa ini dengan hatinya. Tetapi yang keempat di sini, saudara-saudara, dia melihat ini adalah pekerjaan Tuhan yang indah. Dia melihat keindahan Kristus. Ketika Kristus diberitakan. Ketika nama Kristus dimuliakan. Dan kemudian ada banyak orang yang kemudian dia percaya mengenal Kristus. Datang menyembah Tuhan segala suku dan bangsa. Dia bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Di situ menjadi pemandangan yang indah. Dan orang-orang yang terima Tuhan kemudian dia percaya kepada Tuhan. Dan dia menceritakan, aku setelah terima Tuhan Yesus. Hidupku berubah. Dan orang ini menanti-nantikan cerita-cerita yang akan di-sharingkan oleh orang-orang yang baru terima Tuhan. Dia menantikan orang-orang untuk menceritakan keagungan akan Kristus. Nah di sini saudara-saudara, orang tersebut mulai beranjak levelnya. Melihat Kristus itu adalah sebuah keindahan. Kekudusan yang begitu indah. Nah di sini saudara-saudara, kita melihat lagi bagian firman Tuhan tadi. Bagaimana ketika murid-murid Yesus berangkat ke Galilea, kemudian dia menjumpai Yesus, naik ke bukit menjumpai Yesus. Saudara, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah murid-murid menyembah Yesus. Melihat sesuatu yang indah. Ada pribadi yang indah di sana. Udah beda saudara-saudara kondisi murid-murid setelah Yesus mati dan bangkit. Dengan murid-murid sebelum Yesus mati dan bangkit. Ketika sebelumnya saudara kita percaya murid-murid belum kenal siapa Yesus. Belum kenal siapa sesungguhnya Mesias itu. Kadang-kadang mereka menjalankan apa yang ditugaskan Yesus dengan terpaksa. Dengan sebuah kewajiban. Dengan sebuah paradigma yang salah. Tetapi saudara hari itu mereka datang naik ke bukit, jumpa Yesus, menyembah Yesus. Saudara, ini pemandangan yang indah. Dan saudara, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, bahwa ketika mereka menyembahnya, melihat dia, tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Ini maksudnya bukan murid-murid jadi nggak percaya Yesus, bukan. Tetapi murid-murid yang lain itu merasa sungkan. Merasa, waduh, ini benar-benar Tuhan. Tadinya makan bareng sama kita. Dan mungkin Yesus adalah guru, Mesias yang hebat, tapi ini benar-benar ini Tuhan. Saya waktu itu reunian dengan anak-anak SMA waktu saya sekolah dulu, saudara. Waduh, sekarang pendeta ya, ngomongnya apa ya? Dulu buli-bulian bersama-sama, saudara ya, ledek-ledekan gitu kan. Ya makan sama-sama, tepok sana tepok sini. Aduh, sungkan ya. Ngomongnya udahlah panggil nama aja lah, udahlah enggak usah sungkan, dah panggil nama aja. Ya, seumuran juga. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan murid-murid pada saat itu. Dia tahu bahwa ternyata pribadi ini adalah Tuhan. Pribadi ini adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Waduh, sungkannya seperti apa? Apalagi ya di antara mereka juga ada yang berbuat salah, meninggalkan Yesus pada waktu disalib.
Dan kita tahu juga pergumulan daripada Petrus, saudara-saudara, bagaimana Petrus menyangkal Yesus banyak 3 kali, saudara. Dan mungkin mereka merasakan akan hal itu, ragu-ragu untuk datang. Gak ngerasa, saudara-saudara, aduh ini sesuatu yang tidak layak. Nah di sini saudara-saudara, Yesus mendekati mereka. Mereka diberikan sebuah otoritas oleh Yesus. Dan menarik saudara, bagaimana Yesus memberikan otoritas ini kepada mereka. Yesus tidak langsung berkata-kata, barangkali kalau didramatisir, "Hei kalian, kepadaku diberikan segala kuasa." Saudara, saya kira waktu murid-murid ini sudah sungkan datang, merasa gak layak, Yesus justru menerima mereka dan kemudian berkata dengan lembut kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadikan semua bangsa murid." Yesus menatap satu persatu murid-muridnya dengan penuh kasih. Yesus menatap mereka di dalam ketidaklayakan, rasa sungkan yang ada, seperti memberikan penguatan. Kamu pasti bisa melakukan ini. Jadi kita bisa melihat di sini saudara bagaimana Yesus memakai otoritas tetapi tidak memaksa. Yesus memakai otoritas tetapi dengan penuh kelembutan dan kasih kepada mereka. Sehingga saudara maksudnya adalah mereka juga seharusnya ketika menerima otoritas itu tahu sih ini kewajiban. Tahu sih ini otoritas. Yesus langsung ngomong. Tapi saya melakukan hal ini karena saya menyembah Yesus. Saya melakukan hal ini karena saya menyaksikan keagungan Yesus. Kebesaran Yesus, kekudusan Yesus. Sehingga saya melakukan hal ini bukan dengan terpaksa. Saya melihat Yesus yang begitu indah. Saya pengen bagikan kepada semua orang. Sehingga di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana mereka yang terlebih dahulu mengalami keindahan dan kekudusan Tuhan yang dapat menjalankan amanat agung dengan kelembutan dan kasih. Saudara, hari ini kita butuh orang-orang yang menginjili, memberitakan Injil dengan cara yang seperti ini. Bukan dengan menakut-nakuti orang. Baru ketemu orang langsung sini, kamu percaya nanti mati masuk mana? Waduh, baru ngomongin apa langsung mati masuk mana, saudara-saudara. Lalu kemudian saudara akhirnya orang itu ya udah takut juga deh dengan kematian ya daripada masuk neraka, udah percaya. Akhirnya apa? Akhirnya saudara-saudara banyak orang-orang Kristen nominal yang tidak takut kepada Tuhan, tapi lebih takut kepada neraka. Dan akhirnya saudara-saudara dia tidak berjumpa sebenarnya dalam relasi dengan Tuhan. Relasinya hanya dengan surga atau neraka. Berkat lagi ujung-ujungnya. Almarhum Chrisye pernah menyanyikan, jika surga dan neraka tidak ada, apakah engkau masih menyembahnya? Nah di sini saudara-saudara Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa. Sehingga apa saudara? Memang betul ini bicara soal kehidupan setelah kematian, tetapi di dalam kehidupan ini kerajaan Allah itu sangat efektif. Kerajaan Allah itu ditampilkan dengan begitu indah. Dan kita seharusnya mengenalkan kehidupan di dalam dunia ini bersama dengan Yesus. Juga sama indahnya saudara, sama dengan kehidupan setelah kematian. Bukan di sini saudara tidak ada keindahan, tapi nanti yang indah setelah kematian nanti. Nah di sini saudara-saudara pentingnya cerita lebih masuk ketimbang dogma atau metode. Yesus lebih indah mungkin dari barang-barang branded yang kita miliki. Saya dulu sangat menyukai barang-barang branded barangkali. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, Yesus jauh lebih menerima daripada orang-orang di sekitar saya.
Yesus itu begitu menerima saya. Dia yang tadinya adalah Allah, yang begitu berharga, dia rela menjadikan dirinya tidak berharga. Supaya saudara dan saya itu menjadi berharga. Kita ditebus oleh darah Yesus. Dan sekarang saya terima Yesus. Saya tidak terikat dengan barang-barang branded. Tidak terikat dengan penerimaan orang. Saya waktu dilecehkan dulu sebelum kenal Yesus, marahnya luar biasa. Wah, kalau saya udah marah itu ya, bisa gebrak meja, bisa banting pintu. Tapi waktu saya kenal Yesus, waduh sungguh-sungguh loh, saya berubah. Orang-orang di sekitar ngelihat benar ini berubah. Benar juga, saya mau terima Yesus kalau begitu. Menarik juga hidupmu. Waktu engkau menceritakan benar, kau mengalaminya sendiri. Dan dia lihat hidupnya, tutur katanya sudah berubah. Dan akhirnya orang tersebut mulai tertarik untuk mengenal Yesus. Saudara, tentu kita bukan berarti tidak boleh menceritakan kehidupan setelah kematian, saudara. Tetapi tergantung konteks masing-masing, saudara. Bukan satu metode itu saja yang terus menerus, saudara, diceritakan dan menakut-nakuti orang sekali lagi. Tetapi kita bisa, saudara, dengan cara-cara yang lainnya tergantung orang itu sedang membutuhkan apa. Ketika dia sedang membutuhkan, saudara, suatu pengakuan eksistensi tentang penerimaan. Saudara bisa ceritakan bagaimana Yesus itu jauh lebih menerima. Ketika dia sedang bergumul, masalah kemarahan, masalah hati yang betul-betul gampang sekali terluka dan mendendam pada orang lain. Saudara bisa ceritakan bagaimana Yesus yang kemudian mengubah hidupku, yang tadinya aku pemarah, sekarang aku tidak lagi. Karena apa? Karena Yesus, saudara, sudah betul-betul menjadi solusi daripada murka Allah. Yang tadinya Allah itu begitu marah, begitu murka, tetapi Yesus menjadi juru damai kita. Dan luar biasa waktu kita menjadikan Yesus sebagai juru damai. Disitulah, saudara, kita mendapatkan perubahan hidup yang sempurna. Kedua, saudara, kalau tadi yang poin pertama kita melakukan secara personal, maka di poin yang kedua ini, saudara, bagaimana kita mengkaitkan antara komunitas gereja bersama-sama melakukan pekabaran Injil. Temanya sangat jelas, gereja dan pekabaran Injil. Artinya apa? Artinya bukan hanya satu orang Kristen, dua orang Kristen pergi sendiri, enggak. Tetapi ini satu komunitas gereja. Dan bagaimana bisa bersama-sama melakukan penginjilan itu. Sudah dikatakan tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah pergi di sini dapat diartikan memang bisa pergi ke sebuah tempat. Tetapi pergi juga bisa diartikan keluar dari zona nyaman kita. Pergi di sini, saudara, artinya kita tidak terus-menerus, saudara, merasakan keindahan dalam komunitas yang meninabobokan kita. Tetapi kita mau keluar daripada zona nyaman. Saudara bayangkan pada saat itu murid-murid sudah bonding 3,5 tahun. Tapi Yesus bilang pergi. Udah akrab. Enggak, pergi. Bentar lagi aku juga mau pergi ke surga kok. Pergi, jadikan komunitas yang baru. Membuat komunitas yang baru, membuat ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian kenal Tuhan. Kalau kamu terus terikat, terus seperti ini, tidak muncul komunitas-komunitas Kristen yang baru. Nah kita lihat, saudara, bagaimana pola penginjilan daripada Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengajar para murid, murid diajar untuk menyembah Tuhan. Lalu kemudian diajar untuk mengerti firman, terjadi diskusi. Lalu kemudian diajar untuk melayani sesama. Tetapi setelah itu semua murid-murid sudah lakukan, saudara, apa yang dilakukan? Yesus memperlengkapi mereka untuk bersaksi, untuk penginjilan. Gimana caranya bersaksi, gimana cara penginjilan? Pergi, bawa orang, balik lagi, terus kemudian Yesus ajar lagi. Dan pola ini, saudara, kemudian terjadi pada gereja mula-mula.
Gereja mula-mula juga sama, pemimpin mendorong, pemimpin mengajar untuk jemaat menyembah Allah. Kisah Rasul pasal yang kedua. Bagaimana mereka mengerti firman, mereka bertekun dalam doa. Kemudian mereka saling melayani, berbagi dengan sesama satu dengan yang lain. Tetapi juga diperlengkapi untuk bersaksi, untuk penginjilan. Sehingga apa? Ada banyak nanti orang percaya kemudian bawa lagi masuk dalam kerumunan gereja mula-mula, dibaptis. Kemudian mereka diajar lagi kebenaran firman Tuhan. Terus siklus ini saudara terus ada. Sehingga apa? Jemaat bermultiplikasi. Terus saudara bagaimana gereja mula-mula kemudian berkembang dengan sangat pesat. Tetapi saudara bagaimana dengan gereja hari ini? Ada kebanyakan gereja hari ini saudara sibuk masalah internal. Training WL, latihan paduan suara, latihan musik, saudara tari-tarian, bahkan pembelian gedung, dekorasi, kebersamaan, event hood. Banyak sekali mengadakan kebersamaan, kemudian dilengkapi dengan rapat demi rapat, saudara. Tetapi pertanyaannya, seberapa presentasi program, dana, sumber daya untuk pekerjaan misi Tuhan? Saudara, bukan kegiatan-kegiatan internal tidak penting, saudara, enggak baik juga kita keluar tetapi di dalam tidak diurus. Tetapi saudara, pertanyaan berapa persentase yang juga dialokasikan kepada orang-orang di luar sana. Dan juga saudara, seberapa kegiatan kita ada connect, nyambung kepada pengutusan. Hal-hal yang internal ini baik, tetapi seberapa connect, akhirnya kemudian itu selangkah lagi adalah sebuah pengutusan untuk bersaksi dan penginjilan. Yesus sangat menekankan persahabatan. Yesus punya pendekatan counseling, caring dan luar biasa kepada murid-murid. Tetapi kita lihat model persahabatannya Yesus. Ketika Yesus sudah menjadikan murid-murid itu sahabat satu dengan yang lain, ada saatnya Yesus mengutus mereka untuk mencari sahabat-sahabat yang baru. Lalu dibawa untuk kenal Yesus. Dan demikian seterusnya pola Yesus untuk membawa dan memperlengkapi murid-murid untuk bersaksi. Nah di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Tuhan mendorong setiap kita untuk memikirkan bagaimana komunitas bisa bermisi bersama-sama. Sudah saya bersyukur berapa waktu yang lalu Pak Yung dan rekan-rekan majelis dan jemaat melakukan ada proyek misi di Banyumas, Purwokerto. Sudah inilah yang seharusnya gereja lakukan. Bagaimana ada hamba Tuhan pedalaman yang kemudian dibekali, di-equip, dan kemudian mereka juga berdampak di dalam gereja-gereja di pedalaman. Dan di sini saudara, tugas kita adalah mendoakan. Barangkali ada yang di garis depan seperti Payung dan rekan hamba Tuhan. Tetapi saudara ketika satu komunitas itu bermisi bersama-sama, artinya kita mungkin ada peran berbeda-beda tetapi punya tujuan yang sama. Kita sedang berperang melawan musuh yang sama. Kita sedang berlari untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah saudara komunitas dan pekabaran Injil. Saudara perhatikan rasul-rasul bermisi di garda depan. Tetapi jemaat mendukung di barisan belakang, mendoakan, support dalam doa, support dalam dana, saling kontribusi satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling mengurusi urusan internal. Tetapi saudara, ketika yang di garda depan mungkin tertembak, tewas. Siapa yang tanggung jawab? Satu komunitas ini seharusnya saudara mau di bagian logistik, mau jadi chef, juru masak, ayo angkat senjata, tembak sama-sama. Kira-kira seperti itu bukan? Ini satu komunitas saudara untuk pekabaran Injil. Tetapi seringkali ada banyak yang berkata, saya bukan bidang ini. Saya nggak bisa. Kalau urusan ini hanya pendeta. Misal kalau orang tua, bapak ibu ada yang sekarat, tunggu pendeta macet-macet 1 jam, ini udah sekarat saudara. Ini tugas saudara.
Barangkali dengan kedekatan relasi emosional daripada anak yang sangat dekat, orang tua saudara bisa dengar, iya. Dan ini bicara soal kehidupan setelah kematian. Ini karena udah sekarat saudara ya. Jangan bicara soal tas branded lagi saudara ya. Ini memang benar-benar ini sudah sekarat dan dia mengalami ketakutan setelah ini ada apa yang terjadi. So bicarakan bagaimana Yesus mengampuni dosa. Bagaimana Yesus memberikan hidup yang kekal. Dan saya sudah terima Yesus, Ma. Saya sudah terima Yesus, Pak. Hidupku udah berubah. Dan di sini mungkin orang tua, keluarga dekat jauh lebih dengar anggota keluarga, anak, orang tua sendiri ketimbang orang lain. Orang tua yang anak masih kecil, saudara-saudara, ini tugas saudara untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. Anak-anak saudara nanti suatu hari kelak dia boleh menyaksikan, aku dengar Injil. Aku dengar Injil tentang Yesus, aku terima keselamatan. Dari mana? Dari papa dan mama. Aku bersyukur banget punya papa dan mama. Papa mamaku bukan hanya memberikan segala-galanya tentang keperluan kuliah, belajar. Apalagi rumah, mobil. Tetapi papa mamaku memberikan Yesus. Menawarkan Yesus, dan ketika aku punya Yesus, aku punya segala-galanya. Saudara, orang tua penting sekali untuk memberitakan Injil kepada anak-anak sendiri. Dan kita terus berdoa agar anak-anak zaman now ini betul-betul bisa terima Injil di masa mereka kecil. Saudara, saya memikirkan bagaimana kita bisa menerapkan akan hal ini sehingga ini bukan suatu hal yang menjadi teoritis saja, saudara. Dan saya bersyukur saya diberikan kepercayaan oleh majelis dan gembala GPI untuk menjadi pembina Petra Kids. Sekolah minggu, namanya ganti keren dikit ya, Petra Kids gitu ya. Nah saudara, saya memikirkan gimana, kaitannya apa dengan pekabaran Injil. Mereka adalah generasi alfa, karakteristiknya sangat unik saudara. Dan kita belajar bagaimana kita bisa cross culture. Kita ada di generasi mana, mereka ada di generasi alfa. Saya butuh ada orang-orang yang terlibat selain daripada kami sebagai pembina. Maka muncul ada anak-anak muda, Gen Z. Ya. Terus kemudian juga ada orang tua yang mau terlibat juga, Gen Y. Ini cross culture, kita harus memahami dunia mereka. Ini anak-anak yang lahir langsung teknologi canggih. Banyak di antara kita, apa ini ada sama mereka tinggal pecah-pecah beres, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali, tetapi punya budaya yang berbeda. Bahkan bahasa-bahasanya juga berbeda. Ada bahasa gaulnya mereka. Hati-hati. Kalau kita nggak ngerti bahasanya mereka punya bahasa khusus yang kita nggak tahu. Dan mereka punya bahasa rahasia dengan teman-temannya. Nah saudara-saudara, ketika saya memikirkan akan hal ini suatu mandat, amanat agung harus masuk kepada mereka. Kita tidak bisa membawa mereka ke dunia kita. Tetapi kita yang harus turun masuk seperti apa generasi alfa itu. Seperti Kristus yang harus turun menjadi manusia, ini semangat inkarnasi. Misi semangat inkarnasi Kristus turun memahami dunia manusia. Bukan kita yang disuruh memahami dunia Allah. Kristus yang memahami dunia manusia. Sehingga kita bisa ngerti Allah. Dan di sini saudara-saudara, saya mengajak untuk para guru, para pelayan yang terlibat. Kamu jangan pikir anak-anak ini sudah diselamatkan. Kalau dari Efesus dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Jangan-jangan anak-anak di Petra Kids ini belum
mengalami keselamatan. Harap-harap sudah. Tapi kita juga harus berpikir, jangan-jangan belum artinya apa? Kita harus waspada, kita harus pikirkan gimana mereka mendengar Injil setiap minggu. Dan bahkan berita firman Tuhan, saudara, dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Semua bangsa termasuk anak-anak. Ini amanat agung untuk anak-anak juga, bukan hanya orang dewasa. Sehingga apa saudara? Sehingga kita harus memikirkan bagaimana setiap minggunya mereka dengar Injil. Nah karena itu saudara-saudara, di dalam Petra Kids setiap minggu mereka betul-betul dibekali dengan gospel, dengan Injil. Di mana ada banyak orang yang hanya sekedar menyajikan moralisme. Artinya apa? Artinya mereka hanya menjadikan anak yang baik, tetapi moralism is not gospel. Itu adalah hanya sekedar nasihat yang baik, tetapi gospel ada good news, bukan good advice. Nah di sini saudara saya menekankan bahwa jangan sembarang waktu cerita. Waktu ada tokoh-tokoh Alkitab disajikan dalam perjanjian lama, saudara, ini harus mengkaitkan dengan Kristus, dengan Injil. Sehingga apa? Sehingga waktu mereka melihat tokoh-tokoh Alkitab itu ada kelemahan, mereka lihat Kristus. Saudara belajar tentang Daud, wah hebat, tapi berzina kan? Kalau mereka hanya melihat tentang tokoh-tokoh Alkitab, di sini saudara, mereka akan kemudian merasa bahwa mereka cukup baik. Tetapi ketika mereka melihat Kristus yang sempurna, itulah satu-satunya yang mereka harapkan. Misal, Nuh. Saudara kalau cerita tentang Nuh, maka saudara yang saudara ceritakan adalah hebat sekali Nuh taat. Padahal jelas Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia. Karena kasih karunia Nuh taat. Jadi bukan karena Nuh taat lalu Nuh diselamatkan. Bukan. Karena Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh kemudian taat lalu menerima keselamatan. Saudara beda sekali saudara. Ini bisa menjebak anak-anak bahwa supaya dapat keselamatan harus taat. Harus jadi anak yang good ya supaya kamu diselamatkan. Wow, itu bukan kekristenan. Tetapi kekristenan bicara kamu diselamatkan karena kasih karunia. Lalu kaitannya apa dengan Kristus? Kita lihat bagaimana satu-satunya cara lewat bahtera. Satu-satunya cara kita juga lewat Kristus untuk menerima keselamatan itu. Dan wow, ketika anak-anak dengar ini setiap minggu, saudara-saudara, mereka dengar Injil, Saudara, kita percaya ketika firman Tuhan terus diberitakan, Injil diberitakan, Tuhan juga akan dengar, Tuhan akan bekerja, mengubah hati mereka dan memberikan keselamatan buat mereka. Tetapi sistem udah jalan. Bagaimana kaitan dengan komunitas di seluruh gereja Petra ini? Waktu saya ngajar, senang sekali berinteraksi dengan mereka. Tapi jumlah hanya bisa dihitung dengan jari. Waktu itu datang 8, gak tahu hari ini datang berapa. Tadi pas lagu ya, 4 murid, 4 anak Tuhan datang sekolah minggu gitu ya saudara ya. Saudara saya merindukan, saudara dan saya juga, ayo kita berbagian bersama-sama. Adakah kenalan kerabat yang memang saudara benar-benar doakan? Saudara mengasihi mereka. Saudara mengasihi keluarga tersebut. Mereka juga punya problem untuk parenting terhadap anak-anak mereka. Sudah bawa mereka ke sini. Bawa mereka ke sini. 8 sampai 12, saya bilang waduh ini 12 juga pas 12 murid Yesus. Ya. Tetapi saudara, saya percaya ini sistem dibangun. Saudara juga bergerak bersama. Saudara terus bergandeng tangan. Saya ada di garda depan. Saya mengequip guru-guru. Saudara, kita percaya Tuhan akan bekerja. Bermultiplikasi anak-anak sekolah minggu kita. Amin Bapak Ibu. Doakan. Proyek misi yang cross culture ada di tempat yang sama.
di tempat gereja Petra Indonesia ini. Dan ini janji Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah takut apa? Ada kendala apa dalam hati saudara? Jangan malu mengajak orang. Jangan malu memberitakan Injil. Karena Injil bicara soal kuasa Tuhan. Kita sedang menggunakan kuasa Tuhan. Dan kita yang sudah mengalami kuasa Tuhan, andalkanlah kuasanya. Dan kuasa Tuhan pasti akan tergenapi. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita refleksi sejenak. Sebelum kita nanti menaikkan pujian api kemuliaannya, kita boleh berdoa. Mungkin ada orang-orang yang saudara mulai doakan.